Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita bikin konten lagi ya. Sekarang saya pengen bikin konten menghilangkan ngiung atau apa ya, pokoknya nguing atau ngiung tuh. Kalau misalnya ini tuh sekarang kondisinya itu kalau pada saat di RPM 40 itu udah mulai ngiung ya. Nyiung makin ke 50 tuh makin kencang nyiungnya gitu kan. Awal-awal sih pas masih kecil tuh kayak motor listrik gitu. Lama-lama tuh makin kencang tuh. Rada malu sih kayak motor nggak terawat gitulah. Nah, ini itu penyebabnya penyebabnya sepele ya. Gara-gara itu ini selang ini kelepas tuh. Terus kemasukan air. Nah, saya taunya itu pas posisi ganti oli gardan ya. Ternyata olinya pun putih. Nah, oke lah, orang belum ada apa-apa gitu kan ya. Udah akhirnya ganti aja, dikuras, diganti. Ternyata efeknya masih ada gitu. Efeknya masih berjalan gitu. Akhirnya mulai ngiung, terus mulai berisik nih. Tuh. Gitu. Jadi seperti bearing yang udah mulai hancur atau gearnya itu yang udah mulai menipis karena kena air, dia kan gak licin gitu kan. Nah, jadi efeknya banyak jadinya gitu, cuma karena masukan air atau juga misalnya olinya habis gitu kan. Oke, nah untuk pertama-tama ini kan bearingnya ini kan udah saya ganti nih, bearing gearbox sama bearing yang CVT di sini. Ternyata masih masalah, masih masuknya nyiungnya masih ada gitu maksudnya. Sekarang berarti kemungkinan di gearnya gitu kan. Nah, untuk bagi kalian yang belum pernah ganti bearing terus bunyi ngiung, nah itu kalian cek dulu bearingnya gitu kan, karena biasanya dari bearing duluan gitu. Karena bearing rusak nanti lama-lama bisa ke gearnya gitu kan, karena dia kan udah mulai oglak gitu kan, gearboxnya jadi kena masalah lah gitu. Oke, sekarang kita bongkar dulu ya. Pertama-tama kita bongkar dulu bagian CVT nih, terus ban knalpot, ban, terus gearboxnya langsung gitu. Oke. Ayo sebelum kita bongkar kita tes dulu ya ngiungnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ngiungnya. Kenceng banget kan. Oke lah, kita langsung bongkar aja. Nah, udah mulai sore nih. Oke, mangkok sudah dilepas, baut sudah dilepas. Nah, sekarang ini cukup kita tarik begini, terus ini kita longgarin begini nih. Nah, begini. Yang ini kita tarik nih, yang ini nih, sambil mencet ini, jadi dia rada kendor ya. Nah, terus sambil diputer. Oke. Nah, untuk bagian sini kita perlu buka baut yang sini 1 dan 2 gitu.
Oke, kita lanjut bagian sebelah kanan. Kita buka dulu untuk bagian knalpot. Nah, jadi seperti ini gearboxnya. Nah, ini ya. Ini pada luka tuh, banyak garis-garis tuh. Nah, efek kemasukan air dan kerikil ini pasti nih gitu kan. Jadi gearnya itu pada rusak ya. Nah, di sini juga ada warna coklat gini, biasanya rada longgar, mungkin udah kena juga ya efek yang bearing kemarin rusak. Jadi bearingnya rada seret, jadi ini gini terus gitu, jadi dia menipis gitu kan. Ini kita ganti aja seset berarti ya, mendingan. Ini untuk gear bagian depan ya, yang ini. Jadi ini baru dari Yamaha-nya. Untuk harga saya lupa, nanti di deskripsi sudah diisi. Nah, terus ini gear lagi. Oke, sekarang langsung pasang aja. Oh ya, sebelum pasang ini pastikan bersih dulu ya. Nanti kita dikuasin aja pakai oli. Nah, kita gunakan lagi oli yang tadi aja, cuma kita filter ya, biar nggak ada. Karena tadi ada pasir-pasir jatuh ya. Kalau misalnya baru dari plastik buka mah itu masih bersih gitu kan. Nah, ini sekalian bagian boxnya di sini kita cleaning juga ya, karena pasti masih ada yang nempel. Oke, sekarang kita langsung pasang aja yuk. Ini posisi seperti ini. Oke, terus bagian sini oke, sekarang kita pasang. Oh ya, untuk packing jangan lupa kita lap dulu biar nggak ada yang ganjel ya. Takutnya ada kerikil yang ganjel, nanti oli bisa bocor atau pasir air juga bisa masuk gitu. Ini juga jangan lupa dilap bagian pinggirnya.
Oke, kita pasang. Oke, sekarang kita langsung baut aja ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsungin aja biar langsung rapi karena timernya juga terlalu panjang ya. Oke, sudah selesai, udah kelar. Sekarang kita tes lagi apakah masih nyiung. Oke, berhasil, hasilnya ngiungnya sudah hilang dan ternyata di gearbox ya. Nah, kalau kalian belum ganti bearing gearbox jauh belum ngiung kan tuh, kalian mendingan ganti bearing dulu gitu kan, karena udah dipastikan bearing pasti rusak gitu kan. Bearing rusak baru ke gearbox gitu kan. Nah, kalau misalnya bearing udah diganti nih, ganti semua nih, masih ngiung baru gearboxnya diganti ya. Tapi kalau misalnya kalian langsung ke gearbox, bearingnya itu rusak, itu gearbox bisa rusak lagi ya. Karena kan bearing itu kan harusnya nggak gerak, nggak goyang gitu kan. Tapi misalnya bearing goyang, gearbox baru, gearboxnya kena lagi gitu. Karena nggak apa sih, nggak presisi gitulah gitu. Oh iya, untuk gearboxnya ini kalau satu set itu kalau lihat di internet itu sekitar 600 sampai 800-an ya. Ya paling ada di 6,5 atau 700 lah gitu. Gitulah. Oke, mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.